Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Mukniati Dwi Afifa dari kelas D3B Fisioterapi tingkat 1 Poltekkes Kemenkes Surakarta. Pada video kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan materi ultrasound terapi. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi ultrasound terapi. Ultrasound terapi adalah suatu bentuk terapi fisik yang menggunakan gelombang suara dengan frekuensi tinggi untuk merangsang pemulihan dan penyembuhan pada jaringan lunak yang cedera. Selanjutnya, pada ultrasound terapi terdapat indikasi dan kontraindikasi. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu indikasi ultrasound terapi. 1. Pemendekan otot atau spasme otot. 2. Pemendekan jaringan lunak lain seperti kapsul sendi, ligamen, dan tendon yang menyebabkan keterbatasan gerak sendi dan nyeri. 3. Peradangan sendi dan jaringan lunak sekitar sendi. 4. Nyeri sendi dan jaringan lunak sekitar sendi. 5. Luka yang sulit sembuh. 6. Trauma pada sendi dan jaringan lunak sekitar sendi. 7. Exerpment syndrome, yaitu terjepitnya saraf tepi oleh jaringan lunak pada sendi-sendi tertentu, misalnya carpal tunnel syndrome atau CTS. 8. Stimulasi pertumbuhan tulang pada patah tulang. 9. Membantu memasukkan obat-obat topikal atau yang dioles sebagai media transmisi terapi ultrasound, sehingga obat-obat tersebut akan masuk lebih dalam mencapai target terapi dan efektif. Terapi ultrasound jenis ini disebut phonoporesis. 10. Beberapa penelitian terbaru juga mengatakan terapi ultrasound dapat membantu resorpsi penumpukan kalsium di tendon otot-otot bahu, meskipun mekanisme kerja sebenarnya belum diketahui secara pasti. Ultrasound terapi juga terdapat kontraindikasi, yaitu 1. Tumor atau kanker, 2. Kehamilan, 3. Menggunakan alat pacu jantung, 4. Menggunakan komponen plastik atau bahan metil-metakrilat, semen atau sering disebut joint semen, pada daerah sendi sebagai protesis pada operasi pengganti sendi. 5. Gangguan pendarahan, terutama tromboflebitis. 6. Terapi ultrasound tidak boleh diberikan pada daerah mata dan organ reproduktif. 7. Pada penderita pasca operasi saraf tulang belakang atau HNP dengan metode laminektomi di atas level L2. Pada keadaan ini, terapi ultrasound tidak diberikan dekat atau pada area laminektomi karena saraf tulang belakang pada daerah ini lebih terbuka. 8. Pemasangan silikon pada payudara. Pada ultrasound terapi juga terdapat fungsi, yaitu menyembuhkan kejang otot, meningkatkan aliran darah ke jaringan yang rusak, dan meningkatkan metabolisme. Kemudian, fisioterapi sebelum menangani pasien yang menggunakan alat ultrasound terapi harus sesuai standar operasional prosedur atau sering disebut SOP. Pertama, persiapan pasien. 1. Pasien diharapkan memakai baju yang nyaman agar mudah untuk dilepas pakai. 2. Fisioterapis akan memastikan bahwa pasien tidak memiliki infeksi ataupun luka dan memastikan bahwa kulit pasien sudah bersih. Kedua, persiapan alat ultrasound. Sebelumnya, teman-teman dapat melihat alat ultrasound pada slide tersebut. Menurut standar operasional prosedur, persiapan alat ultrasound yaitu 1. Nyalakan ultrasound atau pencet tombol on. 2. Pilih intensitas yang diinginkan 0,1-3 W per cm persegi. 3. Pilih frekuensi yang diinginkan 1 atau 3 MHz. 4. Pilih tipe gerakan continuous atau plus. 5. Set timer 10-30 menit, biasanya dianjurkan untuk 15 menit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara aplikasi atau pemakaian alat menurut standar operasional prosedur. 1. Setelah alat dipersiapkan, fisioterapis akan memakaikan gel kepada area yang akan diultrasound. Guna dari gel adalah sebagai media pengantar gelombang agar masuk ke jaringan.
2. Tekan start dan tempelkan transducer pada area yang akan diultrason. 3. Selama terapi berjalan, fisioterapis akan menggerakkan transducer ke arah longitudinal atau horizontal. Transducer tidak boleh digerakkan dalam arah sirkular atau berputar. 4. Setelah timer selesai atau alat di-stop, fisioterapis akan membersihkan kulit pasien dari residu gel dan juga membersihkan transducer dari residu gel. 5. Matikan lalu rapikan alat. Demikian materi ultrason terapi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.